Ustaz siapa Darmawan gimana? Pengen coba atau Ustaz? Iya. Al-Fatihah saja, kemudian setelah itu langsung kita mulai. Ada yang mau? Ada yang mau coba? Saya Ustaz, saya. Siapa? Burhan. Iya Ustaz. Silakan. Dari tahu saya Ustaz. Mulai Ustaz. Mulai. Oh, dari satu akun langsung pindah ke satu akun lagi. Ya, tadi belum masuk Ustaz, lambat masuknya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masya Allah. Coba alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi ayat yang kedua, ayat kedua sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nya coba ditebalkan lagi. Alhamdulillahi rabbil coba ditebalkan lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Gimana Ustaz? Mantap. Bagus, Masya Allah. Hurufnya sudah mulai teratur, makharijnya Masya Allah. Kita mulai saja ya. Jazakumullah khair. Fatahallahu alaikum ya Ustaz Burhan. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa habibi rabbil alamin wa rahmatillahi lil alamin. أما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتجارة لن تبور يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali di majelis online ini, mengumpulkan kita untuk kembali melanjutkan pembahasan atau kajian kitab Tajwid Al-Musawwar karya Syekh Ad-Doktor Aiman Rushdi Suwaid hafizahullah taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, Allah senantiasa memberikan taufik kepada beliau, memberkahi setiap pergerakan beliau, setiap ucapan beliau, setiap waktu beliau,
Mudah-mudahan beliau termasuk golongan ahlul Quran alladzina hum ahlullahi wa khassatuh, dan mudah-mudahan kita juga termasuk ke dalam golongan mereka para ahlul Quran. Sebenarnya saya ingin mengungkapkan kebahagiaan sebab dari minggu kemarin ketika saya mendengar bacaan beberapa dari akhwat, dan hari ini Masya Allah ditambah dengan bacaan Ustaz Burhan, dan Masya Allah bacaan mereka semua bisa dikatakan sudah hampir mencapai derajat itqan. Maksudnya sudah sangat sedikit lagi, atau mungkin bisa dikatakan sudah sampai ke derajat itqan. Hanya butuh pembiasaan, kemudian latihan lebih banyak lagi. Karena bacaan ini juga seperti kalau bisa kita katakan seperti olahraga. Kalau kita jarang melatihnya, mungkin sekarang kita sudah sampai ke derajat misalnya mahir. Tapi kalau ditinggalkan atau kurang maksimal dalam latihan bisa menurun. Jadi kita ini semua seperti itu. Dan saya sangat bahagia kemarin ada beberapa akhwat bacaannya Masya Allah. Tinggal menambahkan wawasan terhadap ilmu tajwid, kemudian mengajarkan ilmu tajwid itu, karena ilmu itu belajar dan mengajar. Kita belum bisa dianggap, kita belum bisa dikatakan paham, kita belum bisa dikatakan mengerti sampai kita bisa membuat orang lain paham. Jadi yang ada di majelis online ini, saya harapkan bisa mengajarkan apa yang sudah dipelajari, mengajarkan kepada orang lain. Saya berharap masing-masing dari kita yang ada di sini, terutama saya sendiri, bisa berusaha semaksimal mungkin untuk membuat kopian dari diri kita masing-masing. Maksudnya kopian dari diri kita gimana? Misalnya ada kemarin seperti Ustaz Burhan, misalnya Ustaz Fakhri juga, dan akhwat-akhwat yang lain. Yang bacaannya sudah bagus, coba bikin atau harus ada harus ada target ingin mencetak kopiannya sendiri gitu. Ingin mencetak seorang murid yang bacaannya persis seperti bacaan dia sendiri gitu, atau lebih bagus. Nah, dengan seperti ini insya Allah 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan kita sudah bisa mencetak generasi-generasi yang bacaan Al-Qur'annya mutqin. Inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan harapan kita ini segera terpenuhi. Amin. Dengan apa? Dengan kerja keras, dengan sabar, dan juga dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga itu tidak bisa dipisahkan. Kita bekerja keras, kemudian sabar, kemudian kita berdoa kepada Allah. Bekerja keras saja tanpa berdoa itu tidak bisa. Karena yang kita yakini bahwa setiap perbuatan seorang hamba itu kalau tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu akan sia-sia. Banyak orang yang bekerja keras siang malam sepanjang waktu dia bekerja keras, tapi kalau mengandalkan diri sendiri, menganggap bahwasanya Allah itu tidak ada ikut campur di dalam urusannya, maka dia akan capek dan terakhir dia akan menyerah. Tapi kalau kita serahkan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan berhasil. Insyaallah kita akan lanjut saja pembahasan kita mengenai makharijul huruf. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita sudah mulai membahas tentang makharijul huruf. Kita bahas tentang makhraj pertama yaitu al-jauf. Dari jauf ini keluar 3 huruf mad. Yang pertama adalah huruf alif,
kemudian huruf waw, kemudian huruf ya. Kemudian setelah kita selesai membahas huruf mat, kemarin kita katakan huruf mat ini makhrajnya itu sangat luas, dari rongga tenggorokan sampai rongga mulut kemudian keluar. Makhraj al-jauf ini atau huruf mat yang 3 ini ketika kita mengucapkannya jangan sampai suaranya itu keluar melalui hidung, itu tidak boleh. Karena yang keluar dari hidung itu nanti hanya huruf gunnah saja. Kemudian setelah itu kita membahas juga huruf al-halq. Kemarin al-halq kita bagi menjadi 3. Ada tenggorokan paling bawah, kemudian tengah, kemudian paling atas. Yang keluar dari halq ini ada 6 huruf. Yang pertama dari bawah itu hamzah, kemudian ha, kemudian ain, kemudian ha, kemudian ghain, kemudian kha. Setelah itu kita juga membahas huruf al-kaf. Al-kaf keluar dari al-qaf, afwan. Huruf qaf. Huruf qaf itu keluar dari pangkal lidah, keluar dari pangkal lidah dengan langit-langit lembut di atas. Oh. Kemudian di atasnya sedikit pangkal lidah dan langit-langit lembut dan langit-langit keras. Itu huruf kaf. Ka, ka. Kemudian setelah itu kita membahas 3 makhraj selanjutnya, yaitu jim, shin, dan ya. Insya Allah hari ini akan kita lanjutkan dengan makhraj ad-dad. Makhraj ad-dad. Kita lihat apa kata Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Di halaman 52, di sini makhrajud dad keluar dari hafatul lisan. Kemarin kita sudah bahas pembagian lidah ya. Pembagian lidah. Di sini namanya hafah. Samping-samping ini namanya hafah. Ini namanya ra's. Di sini mana? Di sini namanya taraful lisan. Jadi ad-dad itu hafatul lisan, hafah di pinggir lisan, ma'a ma yujawiruha minal adrasil ulya. Kemudian pinggir lidah itu dengan apa? Dengan gigi geraham atas. Kalau seandainya giginya seperti itu, dia seperti ini, nempel gitu. Di ke samping gini, ke samping, bukan ujungnya kita belokin ini. Enggak, tapi sampingnya saja. Kemudian ketika mengucapkan huruf dad, di sini beliau mengatakan bahwa ketika mengucapkannya ada bagian lidah yang tekanannya kuat, ada yang bagian lidah hanya sekedar nyentuh saja, tidak ada tekanan. Bagian yang ada tekanannya itu bagian tepi lidah. Bagian yang hanya nyentuh saja itu bagian ujung lidah. Ujung lidah itu nyentuh saja, tidak ada ditekan. Kalau kita ucapkan, kalau kita coba bo, itu tepi lidah saja yang menekan geraham atas. Ujung lidah tidak ada tekanan sama sekali, hanya nyentuh doang. Jadi di sini digambar di sini beliau tunjukkan bahwa ada beliau berikan dua warna. Ya, warna pertama warna biru tua. Warna biru tua menunjukkan ada tekanan yang kuat di situ, tekanan tepi lidah ke gigi geraham atas. Kemudian yang berwarna kuning di sini hanya mantiqatu talamus, kata beliau. Bagian yang hanya tersentuh sedikit, tidak ada tekanan. Kemudian ada lagi di sini beliau tampakkan gambar lidah. Yang ada bukunya bisa dilihat. Tapi intinya dad makhrajnya dari tepi lidah. Dari tepi lidah yang mana? Dari tepi lidah imma kiri, bisa kanan atau dua-duanya. Kiri atau kanan bisa dua-duanya. Tapi biasanya orang menggunakan bagian kiri. Biasanya orang menggunakan bagian kiri. Tapi bagian kanan juga bisa. Bo, bisa juga. Atau dua-duanya. Bo, sama. Suaranya tetap sama. Jadi kita bebas milih antara kiri atau kanan atau dua-duanya. Tidak ada masalah di sana.
Kemudian setelah makhraj al-lam ada setelah makhraj ad ada makhraj al-lam. Makhraj lam dari mana keluarnya? Setelah makhraj dad. Ingat kemarin kita sudah membahas tentang tepi lidah, tepi ini. Baru setelah itu, setelah tepi, kita membahas tentang tepi lidah ini ada ujungnya. Ada ujungnya di sini. Ujungnya di sini. Jadi dari sini ke sini itu dari sana keluar lam. Jadi dari ujung adna hafatayil lisan ila muntaha tarafihi. Nah, dari ujung tepi lidah sampai ke ujung lidah. Ujung lidah di sini. Jadi gini dia. Jadi kalau mengucapkan lam itu harus lidahnya itu jangan runcing. Lidahnya harus biasa. Jangan al, jangan al. Nah, itu kesalahan orang Indonesia. Orang Indonesia banyak mengucapin lam seperti itu. La, bukan la, tapi la. Lam, al-lam, bukan al-lam. Seperti itu ya. Tapi insya Allah di sini kita, kebanyakan dari kita insya Allah sudah tidak salah lagi mengucapkan lam, insya Allah. Kemudian ujung lidah dari ujung hafatil lisan kenanya kemana? Kenanya ke atas, ke langit-langit atas. Kenanya ke langit-langit atas. Al. Jadi di gambar ini dijelaskan tempat yang digunakan oleh lam itu adalah dari mana? Dari ujung tepi lidah sampai ujung lidah di sini. Kemudian dengan langit-langit atas. Insya Allah ini tidak perlu kita bahas terlalu panjang. Kemudian kalau ada permasalahan baru, yaitu lam ini terkadang ada di satu kondisi khusus, lam ini dibaca tebal. Padahal pada dasarnya lam ini dibaca tipis. Lam ini asalnya tipis ya. Kemudian ada di satu kondisi dia dibaca tebal. Kapan itu? Ketika lam lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu kondisi di mana lam dibaca tebal. Dibaca tebal ketika berharakat fathah atau dhammah. Nah, jadi kalau lam ini dibaca tebal, bagaimana kondisinya? Bagaimana posisi lam ketika dibaca tebal? Di sini kata Syekh Aiman, ketika lam itu dibaca tebal, posisi lidah itu tidak seperti posisi biasa lagi. Ada posisi baru yang menyebabkan lam itu dibaca tebal, yang menyebabkan lam itu tebal. Yang pertama, lidah itu melengkung. Kalau bisa dilihat gini, melengkung. Lidah itu melengkung gini. Kemudian ada penyempitan di tenggorokan. Nah, jadi penyempitan di tenggorokan ini berpengaruh terhadap ketebalan lam. Jadi misalnya kalau kita ucapkan Allah, Rasulullah. Jadi lam lafzul jalalah ini dibaca tebal ketika apa? Ketika sebelumnya fathah atau dhammah. Jadi kalau lam yang tipis gimana? Biasa saja. Allati seperti itu. Kemudian setelah makhrajul lam ada makhrajun nun. Makhrajun nun gimana? Makhrajun nun setelah makhraj lam. Kemarin kita sudah bahas tentang perbedaan ulama terhadap jumlah makharijul huruf. Di antara mereka ada yang menjadikan makhraj lam, nun, dan ra dari satu makhraj. Kenapa? Karena makhrajnya sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali makhrajnya. Makanya mereka jadikan ketiga huruf ini satu makhraj. Nah, makhraj nun ini keluarnya dari mana? Dari taraful lisan. Dari taraful lisan. Kalau tadi perbedaannya, lam tadi, lam
Kalau nun langsung taraful lisan di sini. Taraful lisan. Kalau lam agak ke sini dikit. Agak ke tepi lidah paling ujung di sini. Agak turun ke bawah dikit. Lam. Ingat ya, lam itu agak turun ke bawah di sini. Set, baru ke sini. Tapi kalau nun di atas. Di atasnya, enggak ikut ke bawah dikit. Jadi nun gimana? Terasa perbedaan antara lam dengan nun. Kalau al lebih banyak lidah yang nempel ketika lam diucapkan itu lebih banyak ketimbang nun. Nun agak sedikit. Karena apa? Karena ujung lidah saja. Jadi kata Syekh Aiman di sini makhrajun nun itu dari tarafil lisan ma'a ma yuhadhihi minal lisah tahta makhrajil lam biqalil. Di bawah makhraj lam biqalil. Di bawah itu di mana? Di bawahnya di sini. Di bawah. Kalau lam dari sini, ini di sini di bawah. Tahta makhrajil lam biqalil. Wa yusahibuha ghunnatun minal khayshum. Samma al-ulama al-juz' al-lisaniyya minan nun ad-nisf al-mukammal. Wa sammaw al-juz' al-khayshumiyya an-nisf al-mukammil. Jadi nun ini makhraj aslinya itu adalah lisan, dari lisan. Kemudian ada makhraj penyempurna. Jadi nun ini tidak akan sempurna kalau tidak ada makhraj penyempurnanya. Makhraj penyempurnanya dari mana? Penyempurnanya dari nun. Penyempurnanya dari khayshum. Jadi kalau khayshum kita tutup, itu nun itu tidak akan keluar. Makanya kata beliau di sini, para ulama menamakan bagian nun yang ada di khayshum, yang ada di hidung, itu mereka menamakannya al-juz al-mukammil, bagian penyempurna. Ingat ya, mukammil, mil. Kemudian yang bagian lisan ini al-juz al-mukammal, bagian yang disempurnakan. Nah, jadi asal dari makhraj nun ini adalah makhraj dari lidah. Jadi asalnya dari lidah, kemudian disempurnakan oleh al-khayshum. Kemudian selanjutnya ada makhraj ar-ra. Saya rasa nun adalah makhraj yang paling mudah. Jadi rata-rata semua orang bisa menyebutkan dengan nun sempurna. Tidak perlu kita bahas secara mendalam tentang nun. Dan tidak ada pun orang yang membahas nun secara mendalam. Kemudian makhrajur ra. Makhrajur ra dari mana? Dari taraful lisan. Sama seperti nun, taraful lisan. Ma'ama yuhadhihi minal lisah qariban min makhrajin nun. Sama juga. Makhrajin nun, ujung lidah dengan langit-langit. Sama juga ra, sama seperti nun. Qariban min makhrajin nun. Dekat dengan makhrajin nun. Tapi perbedaannya apa? Perbedaannya ra ketika diucapkan ada ada seperti rongga sedikit di tengah-tengah lidah ketika diucapkan. Kalau rongga itu tidak ada, maka ra itu makhrajnya tertutup, terkunci. Ketika makhraj itu sudah terkunci, itu bisa menyebabkan takrir yang banyak. Jadi kata beliau, kalau makhrajnya itu terkunci, tidak ada rongga sedikit di tengah lidah, itu kalau dilihat gambarnya di buku Tajwid Musawwar itu, ada di tengah-tengah, bagian tengah-tengah lidah itu ketika kita ucapkan al, itu ketika kita ucapkan ada rongga di situ sedikit. Kalau tidak ada rongga di situ, ra nanti akan banyak takrirnya. Seperti apa? Seperti itu. Takrirnya banyak, kata beliau. Nah, takrir yang berlebihan seperti ini dilarang oleh para ulama. Ra itu tidak boleh banyak-banyak takrirnya, tidak boleh. Bahkan ada yang mengatakan tidak boleh ada takrirnya. Dibaca Ar-Rahman, Ar-Rahman sekali saja. Ar-Rahman, Ar-Rahman atau 2 kali. Ya, tidak boleh berlebihan. Nanti ada sifat lam, kemudian sifat ra, sifat inhirafnya, itu nanti akan kita bahas di pembahasan sifatil huruf. Tadi kan ketika kita bahas tentang lam, kita katakan lam itu
asalnya tipis, tapi ada di satu keadaan lam itu dibaca tebal. Nah, ro kebalikannya. Ro asalnya adalah tebal. Ro asalnya tebal. Tapi ada keadaan di mana ro ini dibaca tipis. Ada pembahasannya nanti di pembahasan khusus tentang ro di tajwid musawwar ini juga. Halaman berapa? Saya kurang bisa memastikan. Tapi yang penting di sini Syekh Aiman mengatakan apa yang terjadi ketika ro itu tebal dan apa yang terjadi ketika ro tipis. Sama seperti lam tadi, ro yang tebal itu ada terjadi lengkungan di lidah. Kemudian lengkungan bersamaan dengan penyempitan di tenggorokan. Kalau kita baca ro, 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 ar-Rahman, 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 itu lidah terasa melengkung. Kemudian ada penyempitan di tenggorokan. Jadi jangan baca ro itu seperti membaca o. Jadi ar-Rahman, ar-Rahman, ar-ro, ar-ro, ar-ro. Jangan seperti itu. Itu tidak ada tebalnya sama sekali. Itu justru bunyinya o, bukan o, tapi ar-ro, ro. Mungkin tidak ro katanya, tapi ro, 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 ro itu tidak cukup. Kita butuh lengkungan di lidah, kemudian butuh juga penyempitan di tenggorokan. Ro, 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 seperti itu. Jangan ketika membaca huruf tafkhim, bibirnya maju. Banyak yang membaca seperti itu, membaca huruf yang tafkhim, huruf apa saja, huruf yang tebal, itu dibaca dengan apa? Dengan bantuan kedua bibir. Itu tidak ada, tidak pernah disebutkan oleh para ulama bahwasanya tafkhim itu adalah prosesnya itu terjadi ketika kedua bibir dimajukan. Itu tidak ada. Ada satu ulama, tapi itu tidak bisa kita jadikan pegangan karena itu satu, tidak banyak. Kecuali kalau sudah jumhur mengatakan harus, jumhur ulama ya, bukan orang biasa. Kalau mereka sudah mengatakan harus monyong, berarti kita harus monyong. Tapi tidak ada yang mengatakan huruf tebal itu harus dibaca monyong. Justru Syekh Ali Ad-Dabba menyebutkan di salah satu majalah yang ditulis di tahun berapa saya kurang tahu, kurang ingat. Kata beliau di sana, di antara hal-hal yang dibuat-buat oleh para qurra di masa beliau adalah memajukan kedua bibir ketika mengucapkan huruf yang tafkhim, yang maftuh, yang berharakat fathah. Jadi beliau sudah mewanti-wanti itu. Banyak beliau lihat kesalahan seperti itu. Beliau pengen mengatakan jangan kalian gunakan kedua bibir untuk menebalkan huruf. Untuk menebalkan huruf itu kalian harus kontrol gimana posisi lidahnya, bukan posisi bibirnya. Karena bibir yang maju itu biasanya dalam tilawah itu ketika dhammah saja, ketika pengucapan waw saja, atau ketika ismam. Jadi ketika ismam, ketika waw, ketika dhammah itu kondisi kedua bibir itu memang harus dimajukan. Selain itu, posisi bibir itu netral sesuai dengan kebutuhan hurufnya. Kemudian setelah makhraj ar-ra, ada makhraj at-ta, wad-dal, wat-ta. Jadi bisa kita hafal ya, dari awal itu kan ada makhraj al-halq, ada 6. Kemudian setelahnya qaf dan kaf, itu berdekatan. Kemudian setelahnya ada jim, shin, ya, itu 3 huruf berdekatan. Kemudian setelah itu dad. Setelah dad apa? Setelah dad lam, nun, ra. Ini 3 huruf berdekatan. Lam, nun, ra. Perlu kita ingat betul-betul tempat makharijul huruf supaya apa? Supaya memudahkan kita dalam bab nanti ada kalau ada satu huruf yang sakin bertemu dengan huruf yang lainnya, kita lihat apakah makhrajnya berdekatan atau makhrajnya berjauhan. Kalau makhrajnya satu gitu. Kalau makhrajnya satu nanti apa namanya? Kemudian kalau makhrajnya berdekatan apa nama hukumnya? Misalnya kalau makhrajnya sama namanya mutamathilain. Kalau makhrajnya berdekatan namanya mutaqaribain. Kalau makhrajnya sama namanya mutajanisain. Itu
Itu nanti kita bahas insya Allah. Jadi perlu kita ingat nih tempatnya betul-betul supaya kita bisa membedakan ini mutajanisain atau mutaqaribain. Misalnya lam dengan ra, misalnya qur rabbi. Qur rabbi, di sini kan ada idgham. Idgham apa? Apakah mutaqaribain atau mutajanisain? Kalau yang mengatakan makhraj lam dengan ra dan nun itu satu, ini namanya mutajanisain. Kalau lam, ra dan nun ketiga huruf ini punya makhraj yang berbeda, ini namanya nanti mutaqaribain. Seperti itu. Oke, makhraj ta wad dal wat ta. Ketiga huruf ini keluar dari mana? Keluar dari ujung lidah, dengan tempat tumbuh gigi atas. Tempat tumbuh gigi atas. Kata beliau, muntaha tarafil lisan, ujung lidah, ma'a asfali safhati dakhiliyah li thanaya sufla. Bersamaan dengan apa? Dengan bawah, gimana ya? Kalau diartikan perkata agak kurang nyambung. Pokoknya, ujung lidah dengan tempat tumbuh gigi atas. Tempat tumbuh gigi atas. O, ta, 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 da, 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 o, o. Terkhusus untuk huruf dal itu jangan kita ucapkan terlalu jauh ke dalam. Kayak pengucapan kita huruf D biasa, D itu yang kita baca D, kita dedi atau apa dodol atau apa pengucapan misalnya daerah itu D-nya terlalu ke dalam. Tapi kalau dal dalam bahasa Arab itu ujung lidah dengan tempat tumbuh gigi atas. Bisa kita coba da, 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 ta, 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 o, seperti itu. Ada perbedaan pengucapan D orang Indonesia dengan dal bahasa Arab. Kemudian apa perbedaan ketiga huruf ini? Dal, o, ta. Kalau satu makhraj, apa perbedaannya? Perbedaannya terletak pada sifatnya. Dal memiliki sifat jahar. Dal, ad, sifat jahar. Nanti kita bahas secara rinci sifat jahar di pembahasan sifatul huruf. Kemudian ta dengan ta hamas. Ta memiliki hamas. Kemudian ta tidak memiliki hamas. Ta tipis, kemudian ta dibaca tebal. Ta tebal, ta tipis. Kemudian ta selain isti'la, selain ada sifatnya yang bernama isti'la, ada juga sifat yang bernama itbaq. Jadi ta dengan ta itu berbeda. Jadi kalau ingin melihat perbedaannya, harus ditebalkan ta-nya. Nanti kalau orang yang menyangka bahwasanya kita cukup dengan baca dengan bunyi O saja, itu akan kelihatan ketika dia mengucapkannya dalam keadaan dhammah dan dalam keadaan kasrah. Mungkin kalau orang biasa tidak bisa mendeteksi kalau ta-nya salah. Misalnya minasyaitonir rajim, to. Ada yang baca seperti itu, to. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. To. Itu tidak ada sifat ta sama sekali di situ. Itu ta yang di O kan. Kalau ta itu gimana? Ta itu harus tebal. Tebalnya itu muncul dari mana? Muncul dari pangkal lidah yang terangkat. Kemudian ada inhisarus saut atau itbaq di sana. Itu yang menyebabkan suara ta itu berbeda. Ta, ti, u. Kalau kita baca o, hanya o saja, itu ketika dhammah nanti balik lagi sama dengan ta, sama suaranya dengan ta. Tu. Misalnya wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja. Ta itu ta bukan ta. Atau bil qisti minan nas. Seperti itu nanti jadinya kalau tidak ditebalkan, kalau tidak dikondisikan lidahnya, seperti itu jadinya. Itu banyak terjadi. Kemudian setelah membahas makhraj ta, kemudian makhraj dal, makhraj ta,
pembahasan baru lagi, yaitu makhraj as-sad, was-sin, waz-zai. Ketiga huruf ini juga keluar dari tempat yang sama. Sad, sin, zai, itu suara desisnya itu sama persis. Jangan diubah-ubah suara desis sad. Karena apa? Karena menyangka bahwasanya itu tebal. Enggak, suara desisnya sama. Kalau kita ucapkan misalnya sa berarti harus sa za sa as az seperti itu caranya. Dari mana keluar sad ini? Sad ini keluar dari ujung lidah, muntaha tarafil lisan, ujung lidah, ma'a asfalis safhatid dakhiliyah li thanaya sufla. Dengan apa? Dengan permukaan dalam gigi bawah. Jadi ketika mengucapkan sin itu lidah itu, ujung lidah itu dengan permukaan gigi bawah bagian dalam. Fayakhruju as-sautu min fawqiha marran baina thanaya al-'ulya was-sufla. Dari celah-celah itu nanti itu makhrajnya sangat sempit nanti itu, sangat sempit. Jadi makhrajnya sempit, kemudian angin keluar dari sana, itu yang menyebabkan huruf sin, kemudian sad, kemudian zai itu agak tajam suaranya. Kadang bisa terdengar seperti suara siulan. Makanya sifatnya ada namakan sifat as-safir. Nah itu kalau tajamnya itu bisa seperti suara siulan seperti itu. Kemudian sad, apa yang membedakan sad dengan sin? Yang membedakan huruf sad dengan sin adalah sifatnya saja, sifat tebalnya, sifat isti'la'nya, sifat itbaqnya. Sisanya sad dengan sin itu sama. Jadi apa? Kalau kita baca misalnya asa itu kalau asa itu kita tambahkan tebal, itu jadinya asa seperti itu. Makanya kata beliau wa khallis infitaha mahzuran asa khaufa ishtibahihi bi mahzuran asa, kata Imam Jazari. Jadi kedua huruf ini memang sama. Kalau tidak ada tebal pada sad, maka sad itu sudah jadi sin. Kemudian perbedaan sin dengan zai apa? Sin dengan zai hanya beda di satu sifat saja, yaitu jahar. Zai memiliki sifat jahar. Sin memiliki sifat hamas. Tanpa hamas, shin ini akan menjadi zai. Seperti itu. Insyaallah ini huruf gampang. Kemudian ada makhraj al-dha, wal-zal, wal-tha. Makhraj al-dha, zal, tha, dari mana keluarnya? Dari ujung lidah dan ujung gigi atas. Za, za, tha, tha, vo, seperti itu. Apa perbedaan tha dengan zal? Zal ada sifat jahar. Tha tidak ada sifat jahar. Kemudian perbedaan zal dengan vo. Vo ada sifat tebalnya. Vo memiliki sifat isti'la. Kemudian juga memiliki sifat al-itbaq. Nanti kita akan bahas sifat-sifat ini secara rinci di bagian sifatul huruf. Tadi ada jim, shin, ya, kemudian lam, nun, ra, kemudian setelah itu ada dal, ta, ta, kemudian ada sad, sin, zai, kemudian setelah itu dha, zal, dan tha. Kemudian kita bahas lagi makhraj yang dari bibir, yaitu makhraj al-fa. Makhraj al-fa dari mana? Dari perut bibir dan gigi atas. Min batin syafati sufla, dari perut bibir bawah, ma'a atrafis thanaya al-ulya, dengan apa? Dengan ujung gigi atas. Af, 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 af. Insyaallah ini hurufnya mudah. Ada yang mengatakan perut bibir itu bukan di dalam katanya. Tapi perut bibir itu di luar. Jadi gimana caranya? Di luar mana? Di luar ini katanya, di luar. Gimana cara mengucapinnya? Katanya af, af, af. Kenapa dia mengatakan perut bibir itu yang di luar? Katanya coba lihat perutmu di mana? Di luar apa di dalam? Dia samakan perutnya dengan perut bibir. Padahal batn syafah, kalau kan di dalam kitab itu dikatakan min batn syafah, asy-syafatis sufla. Batn itu artinya bagian dalam. Bukan batn yang
perut. Kalau batan perut itu oke di luar, tapi batan di sini artinya dalam. Bagian dalam bibir itu di mana? Ya di dalam sini. Kemudian waw, makhrajul waw. Makhrajul waw dengan cara apa? Dengan cara memonyongkan bibir. Dengan cara memonyongkan bibir. Misalnya apa? Au, 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 au. Menarik bibir dari sini ke depan. Au, au. Jadi kalau mengucapkan waw itu jangan nanggung-nanggung. Kayak au, 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 au. Jangan seperti itu. Harus dimajukan. Au, 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 au ma malakat atau tawallau wa a'yunu. Tawallau wa. Kalau wa dari depan, dari depan. Wa. Kalau sukun dari sini ke depan. Au, seperti itu. Kemudian makhrajul ba bintibaqi syafataini ala ba'dihima, dengan bibir yang sangat rapat. Bibir yang sangat rapat. Jadi jangan membaca ba itu enggak rapat bibirnya. Banyak nih kori-kori sekarang nih baca ba itu enggak rapat bibirnya. Misalnya apa? Wih katanya. Wih. Sering itu karena lagu itu ya kan. Ya'izukum wih katanya. Wih. Seperti itu. Kalau pengen lihat contohnya, dengarkan saja kori-kori MTQ itu banyak itu seperti itu. Kemudian al-mim gimana? Al-mim juga sama. Intibaqi syafatain, dengan bibir yang rapat. Bibir yang rapat. Kemudian tidak cukup bibir rapat saja, ada gunnahnya, sama seperti nun tadi. Nun makhrajnya dari ujung lidah, kemudian ditambah dengan sifat gunnah dari khayshum. Begitu juga mim. Nah, mim ini makhraj asalnya itu dari dua bibir. Kemudian makhraj penyempurnanya dari khayshum, dari hidung. Jadi makhraj yang dari hidung ini, bagian yang dari hidung namanya al-juz'ul mukammil. Nah, di bagian dari hidung itu namanya al-juz'ul mukammil atau an-nisful mukammil. Setengah-setengah dia. Setengah dari hidung, setengah dari kedua bibir. Yang setengah dari hidung itu namanya an-nisful mukammil, bagian penyempurna. Kemudian bagian kedua bibir namanya an-nisful mukammal. Kemudian terakhir ada al-ghunnah, makhraj al-ghunnah. Beliau mengatakan di sini hiya sautun yakhruju minal khayshum. Khayshum itu rongga hidung di sini. Khayshum, rongga hidung di sini. Jadi ghunnah itu adalah suara yang keluar dari rongga hidung di sini, bukan di sini ya. Ini lubang hidung, rongga hidung di sini, di dalam, di batangnya, batang hidung. Wa takunu musahibatan lin-nuni wal mimi fi kulli ahwalihima. Jadi ghunnah ini itu pasti menyertai mim dan nun di setiap keadaan. Jadi ingat, nun dan mim ini harus ada gunnahnya. Banyak yang baca misalnya ta'lamun, seperti itu, ta'lamun, nggak ada gunnahnya gitu, nggak ada gunnahnya, mati nunnya gitu. Jangan seperti itu. Atau misalnya walahum azabun alim. Tidak ada gunnahnya. Gunnah itu harus menyertai mim dan nun. Tapi hanya saja gunnah itu berbeda, panjangnya itu berbeda tergantung kondisi mim dan nun itu. Kalau mim dan nun itu dalam keadaan bertasydid, maka lebih kuat gunnahnya, lebih lama ketimbang nun yang hanya sakin saja. Nah, nun yang sakin itu berbeda gunnahnya dengan nun yang berharakat. Na dengan an itu berbeda. Mana yang lebih banyak gunnahnya? Lebih banyak dalam keadaan sakin. Dalam keadaan mutaharrik ada juga gunnahnya, tapi gunnahnya sedikit. Nanti ada pembahasan tentang maratibul gunan atau azminatul gunan, akan kita bahas nanti pada tempatnya. Alhamdulillah kita sudah selesaikan pembahasan tentang makharijul hurufil arabiyyah. Tentang makharijul huruf, dari teman-teman semua ada yang masih membingungkan tentang makharijul huruf atau kurang paham atau baru pertama kali mendengar makharijul huruf? Yang pertama kali mendengar makharijul huruf ada atau sudah pernah mendengar makharijul huruf?
Afwan Ustaz, makharijul huruf so, sin dan zai boleh diulang Ustaz? Siap. Sod, sin dan zai. Tiga huruf ini. Sin yang pertama, sod yang pertama, kemudian sin, kemudian zai. Makhraj sod dan sin dan zai ini keluar dari mana? Dari ujung lidah. Ujung lidah, kemudian lidahnya di bawah nggak naik ke atas. Dengan apa? Dengan permukaan dalam gigi bawah, gigi seri bawah. Jadi kita ucapkan sa, 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 sa. Nah, dari sanalah keluar nafas itu mengalir. Kemudian nafas itu memunculkan suara s. Tidak perlu lidahnya itu ditempelkan, tidak perlu. Bukan gitu cara kerjanya, bukan gitu. Cara kerjanya tinggal ucapkan sa, itu sudah benar. Za, tidak perlu kayak seperti itu. Jangan, enggak kayak gitu dia. Enggak ditempelin, lidahnya enggak ditempelin ya. Kadang ada orang baca makhraj sin, kemudian setelah baca makhraj ini rusak sinnya gitu. Padahal sebelumnya bagus. Jadi biasa saja. Sa, za, so, seperti itu. Jangan baca sad itu so. Jangan seperti itu. Shadaqallahul azim. Jangan seperti itu. So biasa saja. Shadaqallahul azim. So, fassalihatu qanitat, fassalihat. Seperti itu. Aqimus shalah. Seperti itu. Gimana Ustaz Ridwan? Jadi kira-kira ujung lidah ini menempel dengan lidah yang bawah gitu, Ustaz? Enggak, tidak menempel. Oh. Tidak menempel. Posisinya tidak menempel. Nah. Karena kalau menempel nanti justru mengeluarkan suara yang aneh. Coba saja tempelkan, pasti bukan sin yang keluar. Ustaz Rahmat, gimana Ustaz Rahmat? Ustaz Burhan? Afwan Ustaz. Ustaz Fadli, ahlan. Yang saya mau tanya ini Ustaz soal apa? Makhrijul harfur wa. Itu kan dijelaskan tadi kan huruf ro kan dari guru kita sebelumnya lah, Ustaz Fauji Pohan. Sifatnya itu lin umar. Pertengahan itu ya. Iya. Itu kategori huruf ro itu pertengahan, enggak pala keras kali, enggak pala lembut kali. Itu standarnya itu kayak mana? Kalau lembut seperti ini, Ar-Rahman. Seperti itu. Jalan suaranya. Atau Ar-Rahman seperti itu. Ar-Rahman itu jalan suaranya kalau lembut. Kalau keras, Ar-Rahman seperti itu. Ar-Rahman itu keras. Tapi kalau Ar-Rahman itu kan tidak keras, tidak lembut, tengah-tengah. Sama seperti kita ucapkan al-lam atau alladzi, enggak alladzi, enggak seperti itu. Alladzi enggak seperti itu. Atau adladzi enggak juga seperti itu. Sama seperti ain juga, ain. Kita baca misalnya na'bud enggak kita baca na'bud. Enggak mengalir suaranya. Dan enggak cocok kalau huruf-huruf lin umar ini kalau dialirkan itu kayak enggak cocok gitu. Enggak bisa dialirkan gitu. Beda dengan misalnya zai, misalnya bisa kita alirkan az-zaniyatu. Tapi kalau misalnya lam itu enggak cocok. Alladzi enggak akan cocok kalau kita baca alladzi, enggak akan cocok. Sama juga ain, misalnya yas'adu, enggak akan cocok seperti itu. Yang cocoknya yas'adu fis sama. Karena apa? Sifatnya memang baina-baina antara keras dan lembut. Maksudnya tabiat lam itu, tabiat ra memang seperti itu gitu. Memang dia baina-baina, enggak akan bisa kalau dikeraskan bukan ra nanti yang keluar. Lam juga kalau dikeraskan gimana coba? Jadinya dal gitu. Jadi memang tabiatnya seperti itu.
Jadi itu tadi Ustaz yang warayodanihi li zahrin adkhulu. Agak lengkok ke belakang dia. Ya Ustaz ya. Lidahnya itu. Maksudnya itu adkhalu itu agak ujung lidah itu memang agak ke dalam sedikit ya, lebih masuk ke dalam sedikit, nggak banyak. Jangan kita anggap itu banyak. Terasa agak ke dalam sedikit. Ke dalam itu dari dalam lidah itu dari mana? Dari yang di depannya, bukan dalam ini bawahnya ya, atasnya. Jadi adalah keistimewaan sedikit untuk orang-orang cadel nih Ustaz. Alhamdulillah. Setelah belajar makharijul huruf, insyaallah yang belum bisa menyebutkan huruf ra, insyaallah bisa. Jadi kalau bisa, insyaallah ra-nya nggak akan banyak takrirnya gitu. Nggak akan banyak ulah ra. Kalau yang bisa bilang dari awal kan bahaya gitu kan. Misalnya Ar-Rahmanir-Rahim seperti itu. Kalau banyak takrirnya. Dan takrir yang seperti itu tidak dibolehkan oleh para ulama. Takrir itu justru disebutkan sifatnya untuk dijauhi. Oke, yang lain gimana? Afwan Ustaz, satu lagi Ustaz. Pembahasan mudah, makanya ya, pada kata terakhir Ustaz kalimat surah Al-Fatihah, pada kata waladdallin. Biasanya kan dia karena bertasydid, jadi sebagian orang menganggap pas pada kata sebelum antara doa dengan lam itu agak ditahan Ustaz. Bagaimana Ustaz? Waladdallin. Nah, itu apa benar atau salah Ustaz? Jangan ditahan. Sama seperti kita membaca allazi, seperti itulah. Yang panjang itu alifnya, bukan lamnya. Waladdallin. Jangan waladdallin. Jangan seperti itu. Di sini yang bertasydid lam. Lam itu dua. Lin. Cuma itu doang. Sama seperti allazi, lillah. Seperti itu. Jangan dibaca waladdallin. Mungkin semua kita pernah membaca seperti itu, atau sebagian besar dari kita membaca seperti itu. Tapi itu tidak benar. Ustadz Rahmat gimana? Ustadz Rahmad. Insyaallah. Ustadz Rahmat tulisannya pakai Rahmat pakai D, ditulis pakai dalam bahasa Arab ditulis pakai ta. Ini menandakan bahwasanya dal dengan ta itu satu makhraj. Ustadz Ridwan dalam bahasa Indonesia ditulis huruf D, tapi dalam bahasa Arab ditulis huruf Dad. Itu menandakan bahwasanya Indonesia nggak punya huruf Dad. Bukan D sama dengan Dad ya. Gimana Ustadz Fakhri gimana? Alam Ustaz. Ini Raja Faris ini siapa? Raja Faris. Raja Faris. Oh, Bang Faris. Oh, saya belum kenal Ustaz. Afwan. Bang Raja Faris Al-Fadri. Muhammad ini siapa? Muhammad Alimun. Alim Ustaz. Oh. Gimana Ustaz Adhiya? Mana orangnya nih? Tamam Ustaz, tamam. Tamam? Saya ada 3 pertanyaan Ustaz, mohon izin. Ahlan Ustaz. Terima kasih Ustaz, atas kesempatannya. Baik, untuk yang pertama ini terkait dengan kata muntaha Ustaz. Muntaha tulisan itu ada di makhraj
lam dan juga makhrajnya untuk shad, sin dan za. Ketika saya buka kamus, itu saya temukan dua kata yang mungkin enak untuk bisa dipahami oleh orang lain, yaitu kata puncak dan kata permulaan, Ustaz. Jadi ketika kita menerjemahkan muntaha tarful lisan, apakah enaknya itu menggunakan kata puncak ujung lidah atau permulaan ujung lidah, atau mungkin Ustaz memiliki istilah yang lainnya yang sekiranya ketika kita tulis di sebuah teks atau kita ucapkan kepada mustami'in yang itu belum pernah belajar makhraj, khususnya bagi mereka para siswa yang masih muda, misalnya yang masih kelas 7 atau kelas 8 begitu, Ustaz. Kaifa ra'yukum, Ustaz? Syukran. Puncak bagus juga, puncak bagus juga. Tapi bisa juga ujung lidah. Ujung lidah paling ujung. Kalau permulaan tergantung daerahnya gitu, tergantung daerahnya. Misalnya daerah sini memahaminya gimana gitu. Enaknya gimana. Oke, nah. Kondisikan saja gitu. Yang penting mereka paham enggak, nggih? Yang penting paham gitu. Atau bisa juga dibantu dengan gambar gitu. Tunjukkan bagian-bagian lidah. Mana yang namanya ujung, mana ujung paling ujung gitu kan. Oh, nah. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Teori saja kalau langsung teorinya diucapkan seperti itu memang agak susah gitu, susah. Memang makharijul huruf ini enaknya pakai papan tulis, terus dipraktekin langsung, digambarin terus namanya kondisi lidahnya, baru di sana enak. Tapi kalau seperti ini, tatap muka seperti ini itu kurang enak lah bahas tentang makharijul huruf. Oke. Nah, Ustaz, saya pindah ke soal kedua, Ustaz, nggih. Terkait dengan 3 huruf, Ustaz, lam, ra, dan nun, itu kan sempat di beberapa ulama waktu itu Ustaz pernah menjelaskan mereka berpendapat dia satu makhraj, nggih. Saya tidak fokus pada hal tersebut, saya fokusnya pada langit-langit, Ustaz. Pada langit-langit yang disentuh oleh ujung lidah tersebut, baik dari hafatul lisan maupun tarful lisan. Pertanyaan saya adalah langit-langit yang disentuh oleh baik hafa ataupun tarful lisan itu apakah sama begitu, Ustaz? Baik lamnya, roknya maupun nunnya. Begitu. Atau beda, atau kondisinya ketika dia bertemu dua itu kondisinya berbeda antara lam, nun dan ro, meskipun dia sama langit-langitnya, itu sama langit-langitnya atau agak maju atau agak mundur gitu, Ustaz. Demikian pertanyaan saya, Ustaz. Kita kembali ke tajwid musawwar saja ya. Nah. Kalau lihat dari teksnya kan sama nggih? Kayak parajukum, Ustaz. Tafadhol. Enggak sama. Kalau yang dari tajwid musawwar, bagian lam itu dengan langit-langit atas. Langit-langit atas yang bagian mana? Atau mungkin bisa sangat berdekatan gitu, sangat sulit untuk membedakan gitu kan. Misalnya an itu di sana, di situ-situ aja gitu makhrajnya, tapi bentuknya, kondisi lidahnya itu berbeda gitu. Sangat mirip sekali tempatnya, sangat dekat. Saking dekatnya untuk membedakannya itu susah gitu. Oke. Coba an sangat dekat sekali, atau l sangat dekat sekali makhrajnya, yang langit atasnya. Tapi yang pastinya itu enggak lidahnya itu enggak ke langit-langit tengah gitu. Enggak gini enggak gitu. Itu yang pasti. Ya pokoknya lidah ini, ujung lidah yang langsung berhadapan dengan ujung lidah ini di sana. Enggak akan jauh dari sana. Al itu. Nah. Hadir, Ustaz. Ini yang terakhir, Ustaz. Ini ada pendapat dari santri yang mendapatkan ilmu dari gurunya bahwa akan setiap huruf itu kan memiliki minimal 4 kondisi, fathah,
kasroh dhamma atau sukun gitu Ustaz nggih. Itu kan nanti polanya berbeda. Ada yang menjauh, ada yang berbenturan, bergesek dan bergetar. Nah, terkait dengan kondisi tersebut, itu kan berarti ada dua organ yang bertemu. Iya. Nah, kalau di lidah itu kita bisa temukan, misalnya seperti qaf itu aqsal lisan bersama dengan hanakul a'la, azmi misalnya. Iya. Namun di tenggorokan ini kondisinya di teks itu sendiri tertulis hanya aqsal halqi begitu Ustaz. Bukan ada dua organ yang lainnya, autaur sautiyah misalnya atau yang lainnya. Apakah ini hanya berlaku pada beberapa huruf saja atau sebenarnya semua huruf hijaiyah bahkan sampai mungkin huruf mat itu pertemuan dua organ gitu Ustaz. Yang di beberapa huruf itu kadang kalau bibir kan jelas kan nggih, ba atas bertemu bibir atas bertemu dengan bibir bawah. Namun di tenggorokan ini saya masih mencari-cari masih belum ketemu gitu Ustaz. Atau memang khusus tenggorokan ini hanya satu organ saja. Afwan Ustaz, afwan. Tenggorokan kemarin kan kita sudah bahas ya tentang al-autar sautiyah. Kemarin yang hamzah, kalau coba dilihat lagi tajwid musawwarnya. Kalau hamzah itu ini at-tasadum. Apa? Pita suara itu kan ini. Kan? Hamzah itu ketika diucapkan kalau fathah berarti dibaca dari ketutup ke buka. A terasa kan? A. Nah, kalau dia sukun dari terbuka ke tutup. A kunci. Kemudian H. Kalau H gimana? H ini keluar dengan apa? Dengan getaran, getar. Suaranya getar. H. Seperti itu. Sama seperti ain. Ain itu gimana? Ain itu lisanul mizmar ke belakang. Kalau dilihat dari tajwid musawwar, lihat gambarnya. Itu ada terjadi seperti ini. Lisanul mizmar ke belakang ini. Itulah yang menyebabkan tawassut. Sama juga dengan ha. Ini enggak ngatur. Sama juga L. Karena tidak bisa dikatakan mustahil kalau hanya sendiri saja gitu. Enggak. Kan kemarin sudah bahas kan, suara itu terjadi ya karena ada dua benda gitu. Atau satu benda ada pemicunya gitu. Misalnya pemicunya itu pokoknya yang pasti ada dua gitu. Kalau getaran misalnya seperti penggaris misalnya. Penggaris itu gimana supaya bergetar? Pasti ada pemicunya. Kita giniin pakai tangan gitu. Pasti ada pemicunya gitu. Pasti ada gitu. Naam Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Ala ijabatikum. Kalau tidak ada lagi mau bertanya, ini ada lagi yang mau coba mau ngetes baca atau apa? Ustaz Ridwan lah Ustaz Ridwan. Apa ini Ustaz, surah Al-Fatihah atau Fatihah. Fatihah. Baik. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zalnya coba ditipiskan lagi. Jangan a'udzu billah terlalu tebal. Agak tarik dikit. A'udzu coba. A'udzu. Coba satu zalnya saja. Coba. Coba. Seperti itu coba.
A'udzu billah. Coba A'udzu billah. agak dibalikin sedikit bibirnya. A'udzu billahi minasy syaiton. Zu. Zu. Ah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. A-nya jangan dibaca tebal. Jangan dibaca ar, jangan. A. Ar-Rah, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik ya Ustaz Ridwan. Nah, butuh latihan lagi, butuh latihan. Huruf-huruf mat itu perlu dibersihkan dari gunnah. Kemudian juga huruf-huruf seperti dal, kemudian lam tadi masih bercampur dengan gunnah seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi yang Ustaz Ridwan baca itu dalnya ada gunnahnya sedikit, kemudian lillah juga ada gunnahnya. Itu perlu dibersihkan semuanya itu. Cobalah nanti sering dengarkan Syekh Aiman atau Syekh Husari, dengarkan, kemudian latihan, kalau bisa cari guru yang bisa mengoreksi, dan insyaallah nanti. Ada yang mau coba baca lagi sebelum kita akhiri? Yang banat gimana? Yang banat bang, nggak ada yang nak baca. Lain-lain beda. Macam-macam. Yang Ustaz Adhia gimana? Boleh, Ustaz. Al-Fatihah. Ahlan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaum. Lagi kalau ketika fathah agak dibuka lagi. Ingat ya, fathah itu mulutnya kebuka. Jangan terlalu kaku gitu. Bagus, udah bagus, nggak monyong ke depan, bagus. Tapi kita pengen lebih natural lagi. Gimana caranya? Fathah itu apapun hurufnya harus dibuka. Mulutnya dibuka, jangan terlalu rapat. Allah, jangan roh terlalu rapat, tapi buka dikit aja. Allah. Iya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi, agak dilembutin lagi ya-nya. Ya-nya agak dilembutin lagi. Iyyaka. Iya. Jangan terlalu keras. Lembutin dikit. Iyyaka. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil Tipisin siratal, coba siratal. Lamnya ditipisin, jangan terpengaruh sama tebal ta-nya. Siratal ladzina. Yang tal siratal. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fikum. Fatahallahu alaikum. Insyaallah bacanya bagus, Masya Allah. Huruf-hurufnya sudah mulai teratur. Tinggal beberapa saja. Dan itu tidak banyak. Mungkin juga karena mungkin sinyal agak kurang bagus, makanya tidak terdengar. Masya Allah bacanya. Tingkatkan terus. Perbanyak latihannya. Banyak latihan, banyak mendengar latihan. Mudah-mudahan bacaannya makin lama makin bagus. Amin. Syukran, Ustaz. Iya. Oke, kalau seandainya ini Raja Faris siapa? Enggak, ini dari Ikhwan atau dari Akhwat? Raja. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, akan kita tutup saja kajian kita kali ini. Insya Allah di pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang sifatul huruf. Kita akan bongkar setiap huruf, kita akan lihat setiap huruf itu dari segi sifatnya. Setiap huruf itu memiliki berapa sifat? Apakah memiliki 5 sifat atau 4 sifat atau 6 sifat? Masing-masing huruf itu memiliki sifat-sifat tertentu yang membedakannya dari huruf-huruf yang lain. Kita sudahi saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan ala husni istiqamah. Syukran, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Syukran jazilan ya Ustaz. Jazakumullah khair ya Ustaz.